Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardia Pramesti Rahmadani dari kelompok 2 bersama teman saya Angga, Asraf, Bunga, dan Gilang. Di sini kita akan mempresentasikan tentang HACCP Fruit Tarlet. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan berkat-Nya, dan kami juga ingin berterima kasih kepada Bapak dosen pengampu kami, Bapak Ngasifuddin, sehingga tugas bisa selesai dengan tepat waktu. Kami juga sadar bahwa tugas ini masih banyak kekurangan maupun dalam isinya ataupun sistematikanya. Sehingga kami berharap agar mendapat kritik dan saran dari para pembaca ataupun yang mendengar agar kita dapat membangun untuk menyempurnakan tugas ini. Pendahuluannya, Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai aneka ragam budaya, atraksi, dan kuliner. Sehingga Indonesia menjadi salah satu tujuan utama wisatawan dari luar negeri. Kami mengambil judul makanan Fruit Tarlet yang merupakan hidangan dessert yang memiliki cita rasa yang manis karena di dalamnya terdapat pastry cream dan buah-buahan segar. Alasan kami membuat PowerPoint ini adalah HACCP merupakan salah suatu alat yang mampu memperkirakan potensi bahaya dan menentukan sistem pengendalian yang berfokus pada pencegahan terjadinya bahaya. Tugas ini dibuat untuk mengetahui dan menjamin keamanan pangan, khususnya hidangan Fruit Tarlet, dan juga untuk memenuhi tugas kelompok hygiene sanitasi. Terima kasih. Deskripsi produk. Fruit Tarlet merupakan makanan yang memiliki cita rasa manis dan biasanya dihidangkan sebagai dessert. Fruit Tarlet terbuat dari bahan dasar tepung terigu yang kemudian diisi dengan fla atau pastry cream dan di atasnya diberi buah-buahan. Ini adalah bahan membuat Fruit Tarlet. Yang pertama adalah bahan dasar. Yang perlu diperlukan adalah 100 gram tepung protein sedang, 37 gram gula halus, 75 gram margarin, 1 sendok makan susu bubuk, 2 butir kuning telur. Dan selanjutnya adalah bahan olesan. Yang kita butuhkan adalah 1 sendok teh jeli bubuk, 100 ml air, 1 sendok teh gula pasir. Dan selanjutnya adalah bahan untuk membuat fla. Kita membutuhkan 3 butir kuning telur, 15 gram tepung serbaguna, 375 ml susu cair, 70 gram gula pasir, 30 gram butter, 15 gram tepung maizena, setengah sendok teh vanila, 200 ml krim cair. Dan untuk bahan toppingnya kita membutuhkan buah-buahan seperti stroberi, kiwi, jeruk, dan blueberry. Berikutnya adalah cara untuk membuat Fruit Tarlet. Yang pertama adalah siapkan mangkuk besar, masukkan margarin dan gula halus, aduk hingga tercampur rata. Kemudian masukkan kuning telur dan aduk kembali. Lalu masukkan tepung protein sedang, susu bubuk, aduk hingga rata. Yang kedua, siapkan loyang pie, masukkan adonan yang sudah dibuat dan pipihkan menggunakan tangan. Selanjutnya, ratakan adonan juga dapat dengan menggunakan mangkuk kecil. Setelah itu, jangan lupa tusuk-tusuk adonan memakai garpu. Yang ketiga, panggang adonan dalam suhu 180 derajat Celcius selama kurang lebih 17-20 menit. Setelah matang, biarkan sebentar agar pie dingin. Yang keempat, siapkan teflon, masukkan susu cair, gula pasir, margarin, kuning telur, vanila, aduk semua bahan agar tercampur. Setelah itu masukkan tepung maizena, aduk kembali hingga adonan mengental. Yang kelima,
Pindahkan fla yang sudah dibuat tadi ke dalam mangkuk, tambahkan krim cair, kocok lalu campurkan. Yang keenam, ambil buah kiwi lalu kupas kulitnya, potong tipis-tipis, kemudian potong stroberi jadi 4 bagian, sementara untuk blueberry potong jadi 2 bagian. Yang ketujuh, ambil adonan pie yang sudah dingin, masukkan saus fla, setelah itu tata kiwi memutari pie, tambahkan stroberi, blueberry, dan jeruk. Yang kedelapan, siapkan teflon, masukkan jeli bubuk, gula pasir, dan air, aduk hingga. Halo, saya David Gilang Kurniawan. Saya akan menjelaskan tugas HAACP dari kelompok 2. Identifikasi target membeli. Fruit tarlet dapat kita jumpai di hajatan, restoran, hotel, dan lain-lain. Karena fruit tarlet ini termasuk makanan yang lumayan mudah untuk membuatnya, sehingga masyarakat bisa membuatnya dan langsung diperjualbelikan dengan mudah. Dan makanan ini pun bisa dimakan, disukai oleh semua umur dan kalangan masyarakat, terutama anak-anak dan remaja. Karena rasa makanan fruit tarlet ini sendiri sangat mudah untuk diterima oleh semua masyarakat luar, karena di Indonesia sendiri makanan bercerita rasa manis sendiri sangat banyak peminatnya. Diagram pembuatan fruit tarlet. Campur margarin dengan gula halus dalam mangkok dan aduk hingga rata, kemudian tambahkan kuning telur dan aduk kembali. Tambahkan tepung protein sedang dan susu bubuk, aduk hingga rata. Lalu masukkan adonan ke loyang, pipihkan dan tusuk-tusuk adonan dengan garpu. Panggang dalam oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama 17 sampai 20 menit. Masukkan susu cair, gula pasir, margarin, kuning telur, vanila ekstrak ke dalam teflon dan aduk hingga rata. Pindahkan adonan fla ke mangkuk dan campur dengan krim cair kocok. Setelah itu potong buah yang sudah disiapkan. Masukkan fla ke dalam adonan pie yang sudah dingin dan susun buah mengitari pie. Lalu campur jeli bubuk, air dan gula pasir, aduk hingga mengental, lalu oleskan larutan jeli ke atas pie dengan rata. Maka fruit tarlet pun jadi dan bisa dihidangkan. Terima kasih. Identifikasi HACCP terhadap bahan baku. A. Penerimaan bahan baku. 1. Tepung protein. Bahaya M. Jenis bahaya berjamur. Penyebab jamur. Tindakan pengendalian. Simpan pada tempat kering. Probabilitas M. Keparahan M. Signifikasi S. Bahaya K. Jenis bahaya pestisida. Penyebab gandum. Tindakan pengendalian pakai bahan organik. Probabilitas M. Keparahan M. Signifikasi NS. 2. Tepung maizena. Bahaya M. Jenis bahaya berjamur. Penyebab jamur. Tindakan pengendalian simpan pada tempat kering. Probabilitas M. Keparahan M. Signifikasi S. Bahaya K. Jenis bahaya pestisida. Penyebab jagung. Tindakan pengendalian pakai bahan organik. Probabilitas M. Keparahan M. Signifikasi NS. 3. Buah. Bahaya M. Jenis bahaya terdapat larva hewan. Penyebab hewan. Tindakan pengendalian gunakan pestisida organik. Probabilitas H. Keparahan L. Signifikasi S. Bahaya F. Jenis bahaya lembek atau busuk. Penyebab suhu. Tindakan pengendalian simpan pada tempat kering. Probabilitas H. Keparahan M. Signifikasi S. B. Penerimaan bumbu.
1. Krim cair kocok. Bahaya. K. Jenis bahaya mudah basi. Penyebab temperatur suhu. Tindakan pengendalian simpan pada suhu ruang. Probabilitas H. Keparahan M. Signifikasi S. 2. Gula pasir. Bahaya. K. Jenis bahaya mudah meleleh. Penyebab suhu panas. Tindakan pengendalian simpan pada tempat dan suhu ruang. Probabilitas H. Keparahan M. Signifikasi NS. Identifikasi HCCP terhadap proses pembuatan. Nomor 1. Pengadonan. Bahaya M. Jenis bahaya bakteri. Penyebab atau sumber bahaya tangan atau alat yang kurang bersih. Tindakan pengendalian selalu menjaga kebersihan alat dan diri. Probabilitas M. Keparahan M. Signifikasi NS. 2. Pemanggangan. Bahaya F. Jenis bahaya tekstur rusak. Penyebab kesalahan dalam mengatur suhu dan waktu. Tindakan pengendalian selalu perhatikan pengaturan dan suhu pemanggangan. Probabilitas M. Keparahan H. Signifikasi S. Titik kendali kritis. Pertama, jangan lupa untuk menusuk bagian tengah adonan dengan garpu atau tusuk gigi sebelum di oven agar adonan lebih cepat matang sampai ke dalam. Yang kedua, pastikan semua bahan yang dipakai tercampur rata agar dapat menghasilkan rasa yang diinginkan. Yang ketiga, panggang adonan dengan suhu dan waktu yang tepat agar mendapat rasa dan tekstur yang enak. Yang keempat, susun irisan buah di atas pastry krim dengan baik dan indah supaya dapat meningkatkan nafsu makan. Yang kelima, pastikan agar-agar sudah dingin tetapi masih dalam keadaan cair sebelum dioleskan ke atas fruit tartlet. Penentuan batas kritis. Yang pertama, pastikan buah yang dipakai masih dalam keadaan segar. Yang kedua, perhatikan kualitas dari setiap bahan yang digunakan. Ketiga, selalu perhatikan kebersihan bahan dan alat yang dipakai. Yang keempat, simpan fruit tartlet dalam suhu ruang agar tetap segar. Kesimpulannya, fruit tartlet merupakan hidangan yang mudah untuk dibuat jika kita mengolah dengan prosedur pembuatan yang benar. Selain itu, kita juga dapat memperkirakan bahaya yang diakibatkan oleh kerusakan bahan pangan dengan cara pengolahannya, sehingga menjadikan hidangan makanan yang sehat karena fruit tartlet mudah diterima oleh semua umur dan kalangan masyarakat. Untuk saran, fruit tartlet merupakan hidangan yang tidak tahan lama karena hanya bertahan selama 1 hari dalam suhu ruang, sehingga kita perlu memilih bahan-bahan yang masih bagus dan masih segar. Dan kita juga perlu mengikuti prosedur pembuatannya agar membuahkan hasil yang memuaskan. Selain itu, kita juga harus memperhatikan kebersihan bahan dan peralatan yang digunakan agar terhindar dari penyakit yang diakibatkan oleh bakteri atau mikroorganisme. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.